Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pagi hari ini, kajian hikam ya. Halaman 216 Sittata asyar wa mi'atain 216, makalah yang ke 25 24 sudah ya. Ilahi haqqiqni bihaqa'iqi ahlil qurbi wasluk bi masalika ahlil jazbi. Tuhanku, berilah kepadaku tingkat hakikat orang-orang muqarrabin yang dekat kepadamu, dan jalankanlah aku di jalanan orang-orang yang engkau kasihi, yang tertarik langsung kepadamu. Munajat ini permohonan seorang hamba untuk bisa sampai kepada hakikat orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepadamu. Siapa mereka? Mereka lah golongan orang-orang yang sudah melewati hijab yang membatasi antara dia dengan Tuhannya, sehingga sampailah mereka pada posisi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat, itu berarti sudah tidak ada lagi hijab. Ana duduk di sini, di sebelah kanan ada dinding. Kalau dalam pandangan secara zahir, ana pacak nyingok apa yang ada di dinding ini, karena posisi antara ana dengan dinding ini tak kata hijab yang lain, dekat. Berarti mereka golongan orang-orang muqarrabin yang dekat, itulah mereka orang-orang yang sudah melewati hijab. Nah, ngelewati hijab ini tidak mudah, berat ya.
Sesungguhnya seorang murid, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah akan bisa dekat kepada Allah sehingga dia mampu melewati lebih dahulu berbagai hijab. Secara garis besar, tadi Anda sempat baca ini di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Sempat baca-baca sepintas lalu, bahwa paling besar hijab itu ada dua. Yang pertama, hijab itu adalah hijabun nafsi, hijab hawa nafsu. Yang kedua, hijabuz zonni, hijab zon. Arti zon itu sangko. Sangko. Inilah di antara sebesar-besar hijab. Maka ketika kedua hijab ini bisa dia lalui, maka akan menjadi syuhudlah kaunia itu sebagai tanda kebesaran Allah. Kauniyah itu maksudnya alam semesta, segala apa yang ada. Kalau hijab itu sudah diangkat, maka ketika hijab itu sudah terangkat, inilah yang dikatakan oleh orang-orang ahli ma'rifat dengan sebutan Jannatul Muajjalah, surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Ada yang nyebutnya Jannatul Ajilah, surga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hijabun nafsi, hijab nafsu. Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah yang ngomong ini, pakai kabar ini. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun bagi siapa orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka menahan nafsu mereka untuk mengikuti kemauan hawa mereka, fa innal jannata hiyal ma'wa. Inna di sini, fa itu dalam ilmu nahwu namanya faul jawab, maka sesungguhnya jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Tapi berat nak ngelewati hijab nafsu ini, berat. Karena hijab nafsu ini dari dalam diri kita dewe. Belum lagi setan belis, belum lagi pengganggu-pengganggu yang lain. Tapi ketika dia mampu melewati hijab nafsu itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Secara zahir bisa jadi yang dimaksud surga di sini adalah nanti surga di akhirat setelah dia
wafat. Tapi di kalangan ahlul ma'rifat, sorga yang dimaksud di sini adalah sorga yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Sebab bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu jannatan. Itu dalam surah Ar-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka bagi mereka mendapatkan dua sorga. Jannatan, dua sorga yang dijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia inilah yang pertama. Ketika alam ini dia mampu saksikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirat kageh itu urusan lain, bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, hijabun nafsi, hijab nafsu. Banyak macam, makan, minum, berpakaian yang bagus, itu gawe nafsu. Barulah bertakbir, tegak sembahyang subuh. Nah, jero hati lah terlintas, makan apalah lemak pagi ni. Hijab itu, ya, hijab. Ya. Makan minum, pakaian bagus, itu nafsu kan itu. Ya. Nah, yang kedua, setelah hijabun nafsi ada hijabuz zonni, hijab zon. Ini pun dari dalam diri kita dewe. Zon, huruf zo sama nun, zon. Apa itu arti zon? Zon itu sangko. Bahaya sangko ni. Kita sangko asli, rupanya palsu. Kita sangko iyalah, rupanya bukan. Kita sangko lah sampai, ternyata belum. Sangko. Terbudi kita. Terbudi. Kalau tak ngerti terbudi, tertipu oleh zon tadi. Rupanya itu majas, bukan hakiki. Cuma bayangan, bukan asli. Ya, itu zon. Maka seseorang tidak akan sampai kepada muqarrabin, menjadi derajat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terhijab oleh zon tadi, oleh sangko. Apa itu sangko? Bisa jadi ananiyah, keakuan. Aku semayang, aku beramal, aku bersedekah, aku berzikir, aku baca Quran. Pokoknya aku kalau. Nah, inilah sebenarnya syirik. Ketika keakuan itu terazam di dalam hatinya. Sangko dia tadi, iyalah, rupanya bukan. Itulah zon. Belum lagi alam yang begitu banyak ini, ya, gangguan-gangguan di perjalanan untuk sampai ke tujuan yang sebenarnya. Dalam kitab Durrun Nafis, ya, digambarkan wong mendayung perahu
di sungai. Kalau namanya sungai itu kan kecil, kalau lautan besar. Dayung perahu di sungai, didayungnya perahu, teruslah perahu dimaju. Nah, begitu dia maju, ternyata di pinggir sungai ini ada pohon tinggi, tapi tumbuhnya condong ke sungai, sehingga bayangan pohon itu nyampaklah di tengah sungai, melintang di tengah sungai. Dia mendayung, begitu maju, tiba-tiba di jingoknya ada pohon yang menghalangi dia. Nah, ujinya, cak mana perahu ini nak maju, ada batang melintang di depan. Padahal sebenarnya itu tuh bayangan. Batangnya nih ada di pucuk, tapi tumbuhnya condong. Yang nyampak ke sungai itu cuma bayangan. Kalau batang itu nian yang nyampak melintang, baru perahu itu tidak pacak liwat. Tapi kalau bayangan masih pacak lewat. Nah, cuma disangkonya yola bayangan tadi. Akhirnya apa? Urung nerus ke perjalanan tadi, belok. Begitu belok, kapan ditanya, ngapo ente balik? Tak pacak sampai ke sana. Ngapo? Ada batang melintang di tengah sungai. Uji, coba kau jingok dulu. Kalau bayangan, mak itu dijingok, rupanya bayangan nian. Nah, inilah zon tadi, sangko, ya. Disangkonya yola, rupanya bukan majazi, majas, bukan hakiki. Jadi yang pada diri kita ini majas galo, bukan hakiki. Maka jangan pernah kita tertipu oleh sangko kita. Itulah sebenarnya yang akan menghalangi kita untuk sampai mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua macam. Ada hijabun nafsi, ada hijab zon. Hijab sangko. Nah, kita akuilah bahwa saat ini kondisi kita nih orang yang mahjub, orang yang terhijab kita nih. Yo, anak tak ngajak kamu lah, pokoknya anak ngomongkan anak be, bahwa anak nih sampai saat ini adalah orang yang masih terhijab. Kalau kamu mengkalilah terbuka hijab. Iyo, ibu-ibu yang belakang, mungkinlah sudah terbuka hijab. Oleh hijab terbuka lah, maka di belakang sana katon ngawasi anak duduk di sini. Lah, kalau hijab warna hijau ini ditarik, tak jingoan. Berarti ibu-ibu itulah terbuka hijab. Ya. Tapi hijab basor, bukan hijab basiroh. Ya. Ada pula istilah hijab basor, ada pula istilah hijab basiroh. Kalau hijab basor itu hijab mata zahir. Itu namanya hijab basor. Kalau hijab basiroh itulah namanya hijab mata hati. Ya. Hijab mata hati. Tak dapat nur. Ketika mata hati itu terhijab, baru masih hati itu disebut dengan hati sonubari.
Nah, kalau hati ini boleh nur, maka hati itulah yang dinamakan hati nurani. Ketika hati itu memandang dengan nur, maka mudah-mudahan hijab alam ini bisa terbuka, hijab basirah bisa terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuntunan nur inilah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia tahu, sadar akan hakikat diri yang sebenarnya. Karena nur. Sampai di antara para ahlul ma'rifat mengatakan, laulan nur ma sajada lillahi sajid. Kalaulah tidak karena nur, tidaklah bersujud kepada Allah segala sesuatu yang bersujud. Artinya segala sesuatu yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nur. Nur dari mana? Min nurillah. Yang datang dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulan nur ma sajada lillahi sajid. Kalau tidak karena nur, tidaklah sujud kepada Allah segala sesuatu yang bersujud. Manusia bersujud ada caranya. Hewan pun bersujud ada caranya. Tumbuhan bersujud pun ada caranya. Bagaimana mereka bersujud? Dengan kaifiat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Jadi hijab basirah, hijab mata hati. Jadi kalau dapat nur baru terbuka hijab itu. Nah, kita nih kondisinya sekarang mahjub. Kita kondisi terhijab. Jadi cak mano Ustaz, hidup nih dak keado nak mak ini mak inilah. Apa nak selamanya kita nih dalam kondisi terhijab. Ya. Jadi membuka hijab itu bagaimana? Yang pertama, syuhud. Ada syuhud. Apa arti syuhud itu? Hendaklah ada penyaksian. Nah, ini syuhud ini mesti dengan mujahadah, mesti dengan perjuangan. Nak dipaksa ke diri itu, memang mesti dilatih untuk dipaksa ke. Prakteknya pada diri kita dewek lebih dulu. Ya. Baru pacak syuhud. Ya. Melatihnya dengan sesuatu yang dekat dengan kita. Kalau itu sudah terlatih, nah mudah-mudahan ya, syuhud tadi di antaranya ketika kita beribadah, merasakan dengan hati bahwa itu adalah karunia Allah. Nah, ini syuhud. Kita pacak beribadat, pacak beramal baik, pacak solat, pacak puasa, pacak maca Quran. Nah, nak dipaksa ke bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah, dari Allah, lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi hamba, janganlah jadi hamba yang tak punya adab dengan Allah Ta'ala. Jadi hamba ni kalau pacak wong ya, kita jadi karyawan baik dengan majikan lagi ada adab. Ada adab.
Apalagi kita sebagai abid, Allah sebagai ma'bud, kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Ada adab, jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaga adab itu mak mana? Ya dengan merasakan ibadat itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini wong beradab. Dan itu dipaksakan dengan mujahadah. Walaupun rasa pengakuan itu akan hadir setelah kita beribadat, tapi tetap itu merasakan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ahadukum kal abdisu, janganlah salah seorang dari kalian menjadi seperti hamba yang jahat. Ya. Kita jangan jadi hamba yang jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. In khafa amila, kalau datang rasa takut baru nak beramal. Tak akan terbuka syuhudmu kepada Allah. Datang rasa takut baru nak beramal. Takut anakku mati, kena siksa oleh azab. Nak semayang ustaz, aku mulai sekarang. Nah inilah hamba yang jahat. Tapi keinginan semacam itu baik. Tapi ini indah ahlil ma'rifah. Menurut para ahli ma'rifah. Kalau lah datang rasa takut, datang rasa was-was, baru nak beribadat, baru nak beramal baik. Inilah kal abdis su' tadi, seperti hamba yang jahat. Datang rasa khawatir, baru bermunajat, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa aman, ketika ada rasa gembira, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala kal ajirisu, jangan juga kau seperti pekerja yang buruk perangi. Ya. Ada orang ni pekerja yang buruk perangi. Ya. In lam yu'tal ujrata lam ya'mal, kalau tak dinjuk upah tak galak beramal. Siapa kalau diajak beramal galak nanya, apa fadilatnya ustaz? Ustaz kalau ngamal ke salawat ini ustaz, faedahnya apa? Tak malu. Kalau diajak beramal, tak usah lagi nak bertanya apa dia faedahnya. Bukan baru duduk di majlis ni, lama. Cuma ya boleh-boleh baik untuk motivasi biar dia rajin beramal. Ya.